Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta netizen, subscriber, pemerhati channel Pak Bergaul yang budiman, diman berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Netizen kami yang ada di Nusantara, mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, berpijak dari konten-konten kami yang terdahulu, terlebih-lebih yang mencakup dari negeri kayangan, ternyata secara pribadi, saya pribadi baru tahu bahwa demikian rumitnya alam gaib itu. Bahkan negeri kayangan seperti itu sampai dikisahkan kayangan memang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Sis alaihissalam dan keturunannya. Kali ini lebih khusus di Nusantara, ternyata memang ada tokoh yang sangat melegenda yang sempat kita buat konten kemarin, yaitu Said Anwar, yang sudah diceritakan seperti itu keadaannya. Kali ini saya mohon izin untuk menguak sisi goibnya. Ada berita kabar yang sampai ke telinga saya bahwa keturunan Said Anwar yang ada di Nusantara ini ternyata banyak yang menitis atau banyak yang masuk ke dalam jasad orang-orang yang ada di Nusantara ini. Misalnya diceritakan bahwa raja-raja Nusantara itu juga merupakan salah satu di antaranya adalah keturunan Said Anwar. Juga ada orang biasa. Bahkan ternyata di Nusantara juga ada kisah-kisah yang melegenda yang mencakup daripada orang kayangan. Lebih khusus, mungkin ada yang pernah mendengar cerita adanya Joko Tarub dan Nawang Wulan. Kita akan buat konten nanti. Kali ini, benarkah bahwa keturunan Said Anwar itu banyak berkiprah kepada dunia manusia nyata yang ada di Nusantara ini? Pemirsa, kali ini kami mohon izin untuk menghubungkan antara orang-orang yang hidup di Nusantara ini dengan keberadaan Said Anwar tersebut. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan bisa bercerita serta diizinkan datang ke sini untuk masuk ke mediator ini untuk bercerita bagaimana kiprah Said Anwar yang notabene di kayangan itu terhadap kiprah manusia atau orang-orang penduduk Nusantara ini. Kali ini aku ditemani mediator saya, Mas Titis. Mas Titis sudah terkenal sekali yang udah punya WA-nya. Kalau aku baca WA-nya ya lucu-lucu kayak gitu. Siap Mas Titis? Tambah Alhamdulillah. ganteng aja kamu. Kamu kalau dibilang sama Mas Kamit katanya duet maut katanya. Cocok pada jumlunya. Pada gendenge biyen. Pemirsa, memang ini sedikit guruan kami bahwa rata-rata rekan jamaah di Bergaul ini banyak orang yang nggak beres dulunya, banyak orang nggak jelas juntrungnya, orangnya bodoh-bodoh kabeh, nakal kabeh, nggak tahu bagaimana kisahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan belajar seperti itu diizinkan untuk istiqomah, belajar istiqomah sehingga terarah kemana arah tujuan hidup sebenarnya ini. Kembali kepada konten yang seperti ini, mohon doanya mudah-mudahan berjalan lancar. Insya Allah ada sedikit pencerahan bagaimana kiprah daripada Said Anwar itu terhadap orang-orang yang hidup di Nusantara ini. Mas itu siap diterima ya? Siap terima ya? Mudah-mudahan ya tahu bidadari mudah-mudahan ya. Amin. Bidadari seneng sampean bisa lihat luar dalam kan? Tak mohon pada Allah, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang diizinkan datang ke sini dan bercerita tentang apa yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya ingin tahu hubungan daripada Said Anwar dengan orang-orang yang hidup di Nusantara ini ya Allah. Apabila diizinkan, aku mohon
dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita. Apabila tidak diizinkan, ya Allah, aku juga mohon tidak usah ada makhluk gaib yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta makhluk gaib yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai hubungan Said Anwar dengan orang-orang yang hidup di utara ini. Aku mohon sudi dan mau datang ke sini untuk masuk ke tubuh mediator ini. Yang masuk, yang datang betul-betul yang asli tidak diizinkan. Penyusup yang menyerupai atau pengganggu tidak bisa masuk dan cukup di luar saja. Aku mohon hadir yang asli, bahasa, energi disesuaikan dengan jasad mediator yang dimasuki. Aku mohon hadir, hadir, hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu apa yang saya bawa ini? Sangat mengetahui. Mengetahui. Apa bentuknya? Sebuah pedang. Oh, pedang garasi. Kalau kau bohong sampai akhir terpotong-potong kamu. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Anda tahu sendiri bahwa gaib banyak tipuan. Ya. Banyak sekali jin kecil pun bisa ngaku sebagai ini, sebagai itu, sehingga banyak golongan manusia tersesat. Betul begitu? Benar. Nah, ini sampean juga kalau bohong terpotong-potong. Tapi sebelum banyak bicara, tolong yang mengikuti sampean dibersihkan dulu. Iya. Tolong. Banyak sekali tadi yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang mengikuti saya tadi. Sekarang Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengganggu lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, saya mohon suguhan untuk beliau ini yang paling senangnya. Aku mohon hadir di sini, kun fayakun. Allah. Silakan diminum dulu, dirokok dulu. Terima kasih banyak. Ya. Saya mohon izin untuk Menikmati hidangannya. Bismillah. Alhamdulillah. Saya minta tolong nanti kalau ada energi negatif yang mau menguasai jasad ini, tolong dibersihkan sendiri ya. Iya. Tidak usah nunggu dari saya ya. Iya. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Maaf, golongan apa sampean ini? Saya. Dari golongan jin. Golongan jin. Biar akrab saya boleh panggil siapa? Panggil saja. Mas Arjuno. Mas Arjuno. Umurnya berapa kalau panggil Mas itu, Mas? Umur saya. Sekitar 3.000 tahun. 3.000 tahun, udah tua panggil Mas lo. Masih ganteng kamu kah? Mas Arjuno. Kok senyum-senyum sama saya kenapa? Pernah ketemu saya kah? Oh belum, baru kali ini gitu loh. Waalaikumsalam Mas Arjuno, selamat datang di Parur Gaul sini. Tahu kan? Sampai tinggal di mana? Saya. Saya sendiri tinggal di Kayangan. Di Kayangan. Kayangan di atas bumi ini. Gitu. Yang Kayangan berapa? Saya. Di Kayangan ketiga. Yang ketiga, subhanallah. Ini sebelum saya bicara panjang lebar tentang apa maksud saya mohon pada Allah sehingga Mas Arjuno datang ke sini. Tadi Anda masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum, itu ciri khas daripada pemeluk agama Islam, ya? Iya, benar. Bisakah Anda bercerita bagaimana proses keislamannya Mas Arjuno? Monggo silakan. Ya. Proses keislaman saya. Ya. Dulu itu serentak.
dengan seluruh penduduk daripada alam kahyangan sendiri. Saat beliau yang sekarang dianugerahi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau Sang Hyang Nurcaen Nirwana. Beliau melakukan perjalanan rohani, bukan melakukan suatu keilmuan, melainkan perjalanan rohani. Lalu beliau sendiri memang diangkat oleh Allah untuk menguasai daripada seluruh alam gaib, dan juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu beliau mengumpulkan seluruh penduduk daripada alam kahyangan di masa itu. Di kurun waktu di dunia manusia di 8 tahunan yang lalu kurang lebihnya. Dari kahyangan yang sangat atas hingga kahyangan bawah, itu semua dikumpulkan di masa itu. Kahyangan sendiri itu mempunyai pemimpin-pemimpin tersendiri, dan pemimpin-pemimpin di alam kahyangan itu banyak dari golongan jin maupun dari golongan roh, seperti halnya roh dari raja-raja terdahulu. Dan proses keislaman saya dulu di 8 tahun yang lalu, seluruh penduduk kahyangan semua dipanggil untuk menghadap beliau, dikumpulkan ke satu tempat di bumi kahyangan salah satunya. Itu semua berkumpul di padang kahyangan, barulah semua diislamkan oleh beliau dan diberikan gelar tadi, Sang Hyang Nurcaen Nirwana. Oh begitu. Ya, Ini hampir dulu juga saat proses keislaman daripada alam kahyangan, banyak daripada satria dari golongan jin, yang separuhnya dari golongan roh, yang disebut manusia, dari kalangan dewa-dewa, itu dulu masih menentang. Tapi dari beliau sendiri turun tangan mengatasinya. Mereka semua akhirnya tunduk dan juga sukarela mengikuti daripada keislaman dari beliau Sang Hyang Nurcaen Nirwana. Oh begitu. Jadi sama dengan yang diomongkan oleh orang kahyangan kalau begitu ya, begitu prosesnya ya. Nah, terus ini Mas Arjuno, terus sebelum Anda diislamkan oleh beliau 8 tahun yang lalu, apa kerjaan sampean pribadi waktu itu? Ya, di alam kahyangan sendiri, golongan kami melakukan aktivitas seperti halnya manusia di alam bumi ini. Ya, jika manusia mempunyai pasangan di bumi, pasti melakukan kegiatan dengan pasangannya. Seperti halnya kami di alam kahyangan, yang kami lakukan hanya kegiatan berhubungan dengan pasangan kami, dan juga selalu menunggu daripada proses penyempurnaan daripada golongan kami maupun golongan roh lainnya. Dan juga kegiatan kami ada juga yang saling berperang di antara golongan kami maupun golongan roh di masa itu, untuk memerebutkan wilayah daripada alam kahyangan. Jadi di masa itu ada dari golongan dewa-dewa yang menghuni kahyangan atas, menyerang daripada alam kahyangan bawah, demi untuk mendapatkan sebuah posisi semua di alam kahyangan. Tapi saat kehadiran beliau yang ditunjuk oleh Allah tadi, yang bergelar Sang Hyang Nurcaen Nirwana, mulailah perlahan-lahan dari penduduk alam kahyangan sendiri perlahan-lahan mulai ditundukkan satu persatu, hingga yang terkuat di masa itu semuanya juga ikut tertunduk. Jika tidak tertunduk, mungkin saja dari golongan itu akan luluh lantah, dan juga mungkin saja
sudah tidak menghuni daripada alam kayangan sendiri. Oh gitu prosesnya. Jadi sebelum Ya, disampai oleh beliau masih banyak fasik saling berperang antara Anda sendiri gitu ya. benar. Saling menjajah begitu ya. Ya, Oh, toh ini tadi sedikit Mas Arjuno singgung masalah tadi orang yang separuh roh ya sama separuh jin itu sebagai disebut apa tadi dewa-dewa. ya, Itu ada itu. ada. Ini kalau di dunia manusia, nah sampai di atas kan bisa lihat ke bawah. Itu orang menganggapnya sebagai dewa siapa? Bisa disebutkan satu duanya. Contoh. Contoh saja, Dewa Wisnu atau Dewa Krishna, ataupun Dewa Indra, atau dewa-dewa yang lainnya juga Oh, itu ada berarti ya? adanya. Karena memang di dunia manusia ini terkenal dengan nama-nama yang Anda sebutkan tadi, bahkan melegenda lah kan gitu di dunia manusia, dan mereka digambarkan punya kekuatan yang luar biasa, bisa bikin hujan, bisa ngatur rezeki gitu kan. Ternyata di kayangan itu ada ya. Iya, Dan itu sebenarnya mereka adalah makhluk gaib yang separuh itu roh, separuh jin gitu. iya, Oke, nanti kita buat konten di itu pemirsa, itu memang ada kalau gitu ya. ada. Oh, dan sekarang keberadaan mereka kayak apa sekarang? Sekarang mereka semua sudah disempurnakan oleh beliau tadi yang bergelar Sang Hyang Nurjain Nirwana. Oh, Dan alhamdulillah. alhamdulillah sudah Islam semua. Alhamdulillah. Penduduk kayangan tanpa terkecuali. Oh gitu, alhamdulillah. Termasuk sampean ini, Ya, itu jadi antara 8 tahun yang lalu ya. benar. Subhanallah, memang secara apa juga aku pernah ambil kabar langsung kan gitu. Oh ini Mas Arjuno, minum dulu Mas Arjuno. Mau merokok silakan, ada akun Fayakun. Saya boleh merokok enggak ya kira ya? Saya boleh merokok enggak ini Mas Arjuno? Silahkan. Saya merokok enggak? Ya, saya juga tidak apa-apa. Silakan merokok. Jika Tak temeni. diizinkan merokok. Asik ini kelihatannya ini. Jadi udah kayak kemarin yang galak itu, nggak bisa apa-apa. Allah, biar enjoy ya. Ya, Bismillah. jika dari golongan gaib yang hadir ke sini sudah muslim, Yo. insya Allah Hmm. nanti akan lebih nyaman Iya. jika bertemu dengan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas sanjungannya, biar besar kepala saya. Ya namanya tamu kan disuguhi toh. Ya, Kasih rasa kayak kan ada ini. Beri dong. ya sudah. Beri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ciri khas dari kayangan sekarang diturunkan ke bumi. Masuk ke dalam rokok yang nyata. Allah. Sudah berbeda rasanya. Sesuai dengan roh saya. Alhamdulillah. Subhanallah. Terasa pemirsa. Terima kasih ya Mas Arjuno. Ya, sama-sama. Lebih nikmat ternyata di kayangan tinggal kun fayakum minta gitu ya. Ini kalau di dunia manusia kan perlu diracik pakai tertentu ramuan tertentu gitu kan tembakau. Kan kayaknya Iya. tinggal minta gitu ya. Bisa berpikiran rokoknya. Ya gitu ya. Ya, Terus ini kembali ke sosok tadi yang menyempurnakan keislaman panjenengan yang Anda bilang sebagai yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Memang saya juga secara manusia pernah mendengar bahwa sungguhnya Allah, jin dan manusia itu beribadah kepada Allah, kan gitu. Karena ada jin, jelas kalau mas sekarang Islam dan menyembah Allah itu wajar, karena memang ada perintahnya, kan gitu. iya. Saya mau tanya, keislaman sampean atau orang kayangan itu, nah, kan mesti ada ibadahnya itu. Nah, seperti kami di manusia ini, itu ibadah secara syariat ya ada sholat, ada puasa Ramadan, Ada. dan lain-lainnya. Iya. Itu syariat siapa yang saya melaksanakan? Syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariat Nabi Sis bukan? Bukan. Oh, karena aku pernah mendengar juga bahwa tiap nabi kan beda-beda syariatnya berbeda-beda. Benar sekali. Syariat itu tata ibadah itu loh. Iya. Kalau sekarang kan ini sholat, lima waktu, puasa Ramadan dan lain-lain yang diwajibkan itu kan syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama juga di kayangan sana? Sama. Oh sama, subhanallah. Itu syariatnya. Terus secara hakikatnya bagaimana? Secara hakikatnya
seperti halnya yang diajarkan beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana kepada kalian. Baik. Sama juga diajarkan kepada kami semua penduduk kaya. Oh gitu. Ntar. Ini yang tadi pertanyaan Mas Arjuno. Anda mengatakan bahwa tata cara ibadah syariat maupun hakikatnya sama dengan yang kami lakukan sebagai manusia di sini. Ya. Ini pertanyaannya. Kalau ada yang gaib jin diislamkan oleh yang bergelar Sang Hyang Nurjati itu kok sama, itu wajar. Itu wajar kan? Jadi gaib ketemu gaib kan gitu. Iya. Nah, jangan aku ini manusia. Ada jasadnya di bumi. Bagaimana Anda menghubungkan kok sama ajaran yang Anda terima dengan kami di sini? Bagaimana? Ayo. Ya, seperti yang saya katakan di awal. Gelar dari Sang Hyang Nurjati Nirwana itu hanya gelar di alam gaib. Terus. Seperti halnya seorang pimpinan di dunia ini atau di negara ini. Itu pasti punya gelar atau nama, sebutan nama lain. Tetapi beliau sendiri itu mempunyai jasad secara nyata dan mempunyai nama juga di dunia nyatanya. Subhanallah. Dan juga beliau memang ditunjuk oleh Allah melalui daripada perjalanan rohani seorang manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung. Bukan melalui sebuah keilmuan tertentu, melainkan sebuah perjalanan rohani yang dulu pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui daripada para walinya yang terdahulu hingga akhirnya yang terakhir ini kepada beliaulah yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana. Oh begitu. Jadi secara gampangnya itu yang Anda sebut sebagai Sang Hyang Nurjati Nirwana itu ada bentuk manusianya kalau begitu. Iya. Punya jasad. Punya. Ya seperti saya ini punya kaki 2, tangan 2, hidung 1 ya kayak gini. Iya. Subhanallah. Jadi nggak salah kalau misalnya aku yang manusia ini bukan pada seseorang ya, pada manusia. Ya tidak salah. Bukan guru sama-sama jin ini bukan ya? Ya memang bukan. Oh jadi itu beliau pada ada bentuk manusianya kalau begitu ya. Benar. Dan semua terjadi atas kehendak Allah sehingga beliau diizinkan menguasai alam gaib dan punya gelar Sang Hyang Nurjati Nirwana begitu. Iya. Dan misalnya sampai Rasulullah juga. Benar. Subhanallah. Dan Anda tahu orangnya secara jasad? Mengenal. Mengenal, mengetahui. Mengenal juga mengetahui. Boleh disebutkan ciri-cirinya? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Ciri secara umum misalnya apa ciri-cirinya? Secara jasad manusia. Beliau manusia biasa. Oh iya. Dia melaksanakan ibadah seperti yang saya katakan. Dan juga beliau sendiri itu tidak mempunyai kedudukan di mata manusia. Subhanallah. Terus hanya memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan juga beliau sendiri itu memiliki pancaran cahaya yang sangat kuat. Jadi secara umum secara mudahnya seperti itu saja. Oke, diizinkan ya. Secara manusia memang saat ini istilahnya belum banyak orang kenal lah gitu ya. Benar. Beliau orang biasa, tidak punya kedudukan, ya seperti orang biasa lumrahnya gitu. Benar. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui bahwa itu beliau begitu. Iya. Tapi ada istinya ya. Dan itu ada berapa jumlahnya itu? Hanya ada 1. Oh, ya benar. Iya. Di sana banyak yang mengaku loh itu. Duplikat di dunia ini itu pun banyak. Tetapi jika barang itu diduplikat, pasti barang itu palsu. Itu yang paling mudah dipahami dari golongan manusia seperti itu. Jika diduplikat yang palsu, pasti yang palsu pun memiliki kesamaan, tetapi dari yang asli sendiri memiliki ciri khas yang tidak akan bisa ditiru daripada duplikat-duplikat. Jadi itu. Jadi ada bentuk manusianya yang asli cuma 1, yang lainnya itu duplikat, palsu. Benar. Saat pembedanya, mungkin menurut saya ini, kalau saya salahkan ya Mas ya, kalau yang asli ini Allah yang menunjuk.
Benar. Ya, tapi yang lain nih ngaku-ngaku gitu aja. Iya. Dari iblis, Benar. dari Dajjal mungkin. Subhanallah. Ada itu ya? Banyak. Oke, terima kasih banyak. Nah, terima kasih. Minum kopi dulu sama itu dulu, Mas Arjuno. Sudah jelas Anda bercerita daripada sisi pribadi panjenengan dan siapa sebenarnya sosok yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cah di alam gaib. Dunia manusia ada gitu ya. Ada. Utut dulu. Enak rasanya di kayangan ya. Mungkin suatu masa nanti, jika memang Allah sudah mengizinkan daripada kamu atau daripada yang sudah mengikuti ajaran beliau, mungkin bisa melakukan perjalanan, entah itu melewati kayangan maupun ke tempat asal daripada manusia terdahulu. Subhanallah. Mungkin diizinkan ya. Sudah ada rekan saya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini kembali ke topik utama, maksud hati mohon pada Allah dengan izin beliau untuk Anda hadir ke sini, yaitu mengenai dulu. Nah, ini pun juga tidak pernah masuk dalam pikiran saya, Mas Arjuno, tentang negeri kayangan, tentang Nabi Sis. Dan ternyata di Nusantara itu ada salah satu keturunan Nabi alaihissalam yang dibilang sebagai Sayyid Anwar, kan gitu. Iya. Dan kenyataannya beliau sekarang masih tawan sama Ajajil, karena dulu beliau suka cari ilmu-ilmu gitu kan, sampai sekarang kan begitu. Iya. Jika banyak orang yang ditipu oleh iblis seperti itu prosesnya, simak konten kami yang kemarin. Nah sekarang saya ingin tanya, ketika Sayyid Anwar sendiri masih sebelum ditawan sama Ajajil, ya, itu beliau hidupnya tuh di kayangan terus, bentuk gaib atau kadang-kadang ke dunia nyata bentuk manusia. Bisa cerita Mas Arjuno? Iya. Di masa lampau beliau sendiri itu hidup di kayangan, tetapi beliau juga sering syarat jasad turun ke muka bumi ini, terutama di wilayah timur sana. Oh iya, terus? Dan juga di masa itu beliau saat turun ke muka bumi ini pasti menampakkan wujudnya secara jasad, secara nyata, bukan hanya secara ruh saja. Karena daripada keilmuan beliau Sayyid Anwar di masa lalu sangat tinggi sekali. Jadi yang awalnya hanya bisa ruh saja saat di sana, saat turun ke bumi pun bisa menggunakan jasadnya. Jasad asli beliau? Iya. Bukan masuk tubuh orang lain, bukan ya? Bukan. Waktu itu keberadaan manusia sudah banyak apa sedikit masih? Di masa itu keberadaan manusia belum banyak, masih sedikit. Sedikit. Terus kalau boleh cerita ketinggian beliau berapa ketingginya? Masih di bawah daripada kakek buyut golongan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oh, tapi tetap tinggi juga ya? Ya. Okay. Mungkin di bawah sedikit. Oh, berarti tetap kalau di sebelah sekarang ya tinggi sekali ya, antara 50 meter ya. Ya Mas Yudo. Ini aku penasaran, sampai kan baru umur 3.000 tahun usianya. Lah kok bisa tahu ke dunia itu yang kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, kok udah tahu dari mana yang tahu? Saya penduduk kayangan. Banyak di masa lampau. Yo. Penduduk kayangan sendiri, termasuk dari yang saya sebutkan, dari golongan yang separuh ruh maupun jin, itu mereka juga salah satu keturunan Sayyid Anwar. Oh gitu. Jadi mereka juga saling bercerita pada kami. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah mengetahui daripada semua seluk-beluk cerita hingga kebenarannya di alam gaib sana. Oh gitu, ya terima kasih. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang. Udah pernah dengar cerita, karena Anda gaib juga bisa melihat gitu ya. Benar. Oke, ini kamu tak jadi dunia manusia ini Mas. Tidak apa-apa. Karena ternyata walaupun gaib juga banyak besar pengaruhnya pada manusia kan gitu kan. Sangat besar sekali. Besar sekali, buktinya ada orang yang ahli maksiat, asli ibadah, itu kan juga pengaruh gaib kan gitu kan. Iya. Ada orang yang sakti, musik keilmuan itu juga pengaruh gaib gitu kan.
Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini kembali ke tokoh yang saya bilang Said Anwar tadi itu. Ketika beliau masih hidup, otomatis namanya makhluk ciptaan Allah kan tadi ada bilang berhubungan. Istilahnya untuk ada keturunan lah. Nah, kan gitu Benar. ya. Itu beliau punya keturunan di bumi juga atau cuma di kayangan juga saja? Nah, beliau itu. Beliau Hmm. dari Said Anwar sendiri Hmm. mempunyai keturunan di muka bumi Mm-mm. dan juga di alam kayangan juga. Oh, gitu. Iya. Nah, berarti beliau juga punya istri bentuk manusia asli, ada ya. Iya. Terus juga ada punya istri yang golongan goib. Ya tadi menyerupai dari kayangan tapi ternyata itu dari iblis itu ya. Iya. Oh, bisa Mas bercerita sedikit saat ini ya. Mungkin ciri-ciri atau bentuk fisik kalau beliau di Nusantara turunnya kan nggak jauh-jauh dari Nusantara juga keturunannya ya. Iya. Nah, boleh diceritakan anak turun Said Anwar yang bentuk manusia asli. Nah, keberadaan sekarang bagaimana dan adakah ciri-ciri atau mungkin punya posisi tertentu pada manusia? Bisa cerita? Iya. Ya. Salah satu ciri-ciri keturunan lurus daripada beliau Said Anwar. Beliau keturunan-keturunannya pasti jika beliau hidup di masa lampau seperti halnya di Nusantara ini belum berdiri daripada negeri ini. Itu masih berwujud kerajaan-kerajaan. Dari raja-raja yang memimpin kerajaan tersebut. Mereka lah keturunan-keturunan daripada beliau Said Anwar. Dari semua, dari Nusantara mau dari ujung timur hingga ujung barat. Dan di masa manusia sekarang, dari ciri-ciri keturunan Said Anwar sendiri itu menitis kepada manusia-manusia yang salah satunya manusia itu mempunyai kedudukan atau jabatan di bumi ini sebagai pimpinan. Gitu ceritane. Kalau boleh saya mengulas sedikit, anak turun Said Anwar yang wujud manusia nyata di bumi ini dari dulu sampai sekarang itu punya ciri-ciri, punya kedudukan di dunia manusia gitu. Iya. Katakanlah kalau dulu mungkin karena masih situasi kerajaan raja-raja gitu ya. Benar. Oke. Tetapi untuk sekarang ini juga banyak dari golongan manusia-manusia yang memang biasa-biasa saja, tetapi mempunyai darah garis dengan beliau-beliau Said Anwar tadi. Subhanallah, itu ya sekarang. Oke, sekarang anak turun Said Anwar yang nyata di dunia kita sekak dulu. Kita anak turun Said Anwar yang bentuk gaib atau tinggal di kayangan. Ada juga toh? Nah, bagaimana ceritanya sampai Said Anwar itu punya anak turun yang bentuk gaib di kayangan? Dia cerita. Ya. Dulu di saat beliau lahir mempunyai dua saudara, Said Anwar maupun Said Anwas. Itu semua terlahir daripada ibu dari golongan gaib. Sehingga dari situlah dari Said Anwar sendiri salah satunya itu mempunyai istri juga dari golongan gaib yang berwujud bidadari di masa itu. Tetapi Said Anwar juga tertipu. Dan keturunan-keturunan Said Anwar sendiri di alam kaya dari dulu hingga sekarang saat dia lahir keturunannya yang saya katakan tadi di awal, seperti halnya dari golongan roh manusia separuhnya dan separuhnya dari golongan jin yang disebut dengan dewa-dewa. Oh gitu. Sebentar, saya potong. Tadi Anda mengatakan Said Anwar juga ketipu oleh gaib yang bidadari. Ini dalam hal apa? Apakah benar Said Anwar itu dulu keturunan dari Nabi alaihissalam yang sebenarnya itu iblis cuma menyerupai bidadari, itu betul? Benar. Oh, jadi ibu Said Anwar itu sebenarnya dari iblis, cuma dia menyerupai bidadari gitu ya? Benar.
Astagfirullahaladzim. Itulah yang gue bilang bahwa gue itu banyak tipuan kan gitu. Betul ya Mas Arjuno ya. Terus Said Anwar sendiri juga tertipu juga. Iya. Ya dibilang dari kayangan tapi ternyata Iblis. iblis. Itu anak keturunannya sekarang bentuknya apa itu mereka itu? Anak keturunan beliau itu. Dari golongan separuh roh manusia dan golongan jin. Sekarang di dunia manusia menyebutnya dewa-dewa tadi yang saya katakan. Oh gitu. Sebenarnya itu keturunan beliau tapi yang di alam gaib sana ya. Ya, Dan alhamdulillah sekarang udah ikut beliau semua gitu ya. alhamdulillah. Terus ini antara keturunan Said Anwar yang bentuk manusia nyata yang tadi Mas Arju sebutkan itu punya posisi kedudukan di manusia sebagai raja saya dulu, Ya, bahkan sampai sekarang pun pimpinan ya, yang sekarang ini juga ada orang biasa. Ada nggak sinkronnya antara yang hidup di nyata manusia dengan anak turun beliau yang di goib kayangan sana? Ada nggak sinkronnya? ada. Gimana? Jika manusia sekarang yang hidup di masa sekarang ini manusia biasa, pasti di darahnya sendiri itu sudah teraliri daripada darah keturunan daripada Said Anwar dan sambungannya kepada manusia yang hidup di zaman terdahulunya, seperti halnya raja-raja yang sekarang tinggal di alam kayangan. Jadi manusia sekarang, misalnya manusia biasa, seperti halnya kamu, dan kamu sekarang sudah alhamdulillah mengikuti daripada beliau, dan kamu pun mempunyai darah yang darah kamu sendiri, ada sambungannya kepada salah satu raja yang tinggal di alam kayangan. Jadi antar keturunan Said Anwar sendiri itu sambung menyambung dan berkesinambungan. Dan jika suatu masa nanti dari darah-darah itu mengarahkan, jika manusia itu manusia biasa, pasti akan mengarahkan kepada titik tertentu sehingga daripada golongan gaib yang tinggal di alam kayangan, mereka akan merasakan dampak manfaatnya. Salah satunya diarahkan seperti halnya ditemukanlah dengan sosok yang bergelar Sang Hyang Nurjanirwah. Subhanallah. Jadi itu hubungannya antara yang turunan Said Anwar yang gaib sama yang nyata di dunia gitu ya? Ya. Itu minum dulu sama merokok dulu, Mas Arjuno. Sangat rumit sekali ini kalau dijelaskan ya. Iya. Nah, jika saya menjelaskan, mungkin banyak manusia yang belum memahami. Karena memang situasi yang dikehendaki Allah seperti itu. Sangat sulit maupun rumit. Sehingga saat kami menjelaskan, itu harus membutuhkan waktu untuk dipahami dari golongan manusia. Jadi kerumitan yang Anda sampaikan itu sudah kehendak Allah ya. Tapi alhamdulillah juga banyak orang yang diberi kepahaman loh. Nah, bagi orang tertentu ya kalau gitu ya. Itu pun kehendak Allah gitu kan. Lebih-lebih tadi akan diarahkan dan bisa ketemu dengan seseorang yang bergelar sebagai Sang Hyang Nurjanirwah begitu. Itu diantaranya. Ya jangan bilang saya, kamu jangan, cara umum saja. Saya hanya mencontohkan gitu. Paling mudah contohkan yang ada di depan saya. Oh gitu. Jika saya mencontohkan yang lain, mungkin akan lebih rumit lagi. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Arjuno. Ngopi dulu, rokok dulu. Aku tak ngatur pertanyaan saya bagaimana biar enak dipahami gitu Mas. Ya. Kalau yang boleh Anda jawab, kalau enggak jangan jawab ya. Karena itu walaupun gaib juga punya peraturan kan. Saya mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus ini Mas, saya juga pernah mendengar bahwa ternyata setelah orang wafat sehat manusia ini kan, seperti aku ini manusia, meninggal, wafat atau mati katakanlah,
roh kita kan keluar dari jasad sehingga mati jasad itulah. Pemahaman saya dulu, roh ini langsung lari ke akhirat sehingga gak ada hubungan lagi sama orang dunia ini. Tapi versi daripada gaib-gaib dari kayangan mengatakan bahwa tidak semuanya mesti kayak kayangan dulu gitu ya. Bisa Anda bahas soal itu? Iya. Nggih. Jika roh manusia Hmm. yang mempunyai jasad manusia di masa dulu Heeh. atau masa sekarang, Hmm. jika yang saya sebutkan tadi mereka mempunyai darah keturunan, jika diperlebar Hmm. manusia keturunan Said Anwar yang bukan dari jalur yang lurus, Hmm. itu akan banyak sekali. Hmm. Tetapi dari awal sendiri itu memiliki hak. Iya. Mereka yang mempunyai jalur dari keturunan Said Anwar yang lurus, Hmm. itulah nantinya jika mereka sudah meninggal secara nyata, Hmm. pasti mereka akan kembali ke alam kahyangan terlebih dahulu. Oh, gitu. Dan jika mereka sudah di alam kahyangan, Hmm. suatu masanya yang saya sebutkan tadi, di 8 tahun yang lalu, Hmm. semua penduduk kahyangan sudah diislamkan. Hmm. Itu berarti semua penduduk kahyangan sudah disempurnakan. Hmm. Jika nanti ada manusia di muka bumi ini sekarang ini Hmm. yang meninggal, yang mempunyai garis darah keturunan langsung dari beliau Said Anwar, Hmm. pasti manusia itu nantinya akan kembali ke alam kahyangan dulu. Seperti itu saja, Nggih. lebih mudah. Terus maksudnya Allah pada beliau-beliau manusia yang ada garis lurus di Said Anwar kalau meninggal nggak langsung ke akhirat tapi ke kayangan ini ada maksud apa lagi sama Allah? Iya, Hmm. sebenarnya Iya. bumi kahyangan diciptakan oleh Allah sendiri. Hmm. Itu dianugerahkan kepada beliau Nabi Sus alaihissalam. Hmm. Dari Nabi Sus alaihissalam nantinya keturunan-keturunannya dari keturunan-keturunan yang dari garis Said Anwar maupun Said Anwas Hmm. yang kembali ke alam kayangan, Hmm. mereka semua nantinya akan diberikan tugas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Hmm. karena menebus daripada kesalahan leluhurnya, yaitu Nabi alaihissalam terdahulu yang sudah tertipu daya daripada golongan iblis. Subhanallah. Jadi itu maksudnya. Kalau aku boleh bilang itu beliau-beliau itu nanti yang jika dikayakan akan ditugaskan oleh Allah di akhir zaman begitu. Iya. Sebagai penebus daripada kesalahan Nabi Islam yaitu ditipu oleh iblis begitu. Iya. Oh, jadi beliau-beliau singgah dulu kayangan nanti akan bertugas lagi gitu. Kalau aku boleh bilang kalau orang mengatakan sebagai reinkarnasi gitu. Iya. Reinkarnasi betul itu? Iya. Oh, Allahu Akbar. Itu ada kalau begitu ya Mas Arjuno? Ada. Ternyata ada dan ini sudah kehendak Allah ya. Iya. Terus ini Mas Arjuno kembali ke anak. Tapi Gimana? banyak juga manusia yang salah kaprah mengartikan daripada reinkarnasi. Yang diketahui dari golongan manusia, reinkarnasi daripada penduduk kayangan yang ditugaskan oleh Allah, itu bukan secara jasadnya, bukan perubahan secara jasadnya, melainkan daripada apa yang di dalam jasad manusia, yaitu roh dan sukmanya. Sehingga reinkarnasi itu bukan hanya jasadnya saja, jasadnya masih tetap jasad manusia yang sekarang, tetapi manusia tersebut memiliki ataupun roh daripada penduduk kayangan tadi termasuk dalam jasad manusia yang hidup sekarang ini. Dan nantinya manusia itu akan diberikan tugas untuk berjuang di akhir zaman.
Oh gitu. Jadi Dan dari mm, reinkarnasi itu mm, akan muncullah daripada kekuatan-kekuatan yang pernah terdahulu dimiliki daripada penduduk kayangan yang akan muncul, yang akan dimiliki manusia-manusia itu. oh itu. Jadi kalau boleh tak ulangi, mm, reinkarnasinya bukan bentuk saya tapi roh aja gitu ya. Jadi manusianya manusia bumi saat ini misalnya sekarang ya. Nah, itu seperti maaf lah dikatakan tubuh ini kamu yang masukin gitu. Iya, Jasadnya masih ini cuma yang menguasai jasad kamu gitu contohnya. benar. Oh, bukan dari keseluruhan nanti berubah menjadi orang kerajaan lagi itu bukan ya. Oh, saya pikir kembali kerja dulu pakai mahkota, pakai bukan itu ya. Oh, tetap jasad-jasad manusia zaman sekarang Iya, ini apa adanya sesuai dengan zamannya. Cuma roh yang masuk itu adalah rohnya orang-orang yang diberkati Allah terus lagi gitu. iya. Untuk kekuatan Allah alam lah, saya nggak pernah belajar itu ya. Cuma ini beberapa Jadi, jika manusia mm, mencari suatu kekuatan atau keilmuan, mm. ya nantinya manusia itu akan tersesat. Oh. Karena sebenarnya Mm, jika manusia itu terpilih atau dipilih oleh Allah sendiri, mm, pasti manusia yang akan direinkarnasi mm. akan muncul kekuatan daripada rohnya yang masuk dalam seseorang. Oh, kekuatan yang dulu gitu ya. Iya, Oke, terima kasih. Minum dulu, ngopi dulu, Mas. Ini betul-betul hal yang baru ini, sehingga saya untuk bertanya ya sedikit meraba-raba. Mudah-mudahan saya diberi kepahaman dan Mas Arjuna bisa menyempurnakan daripada itu semua. Toh ini, tadi Mas Arjuna mengatakan bahwa keturunan nyata Said Anwar yang ada di Nusantara ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa dulu kerajaan. Sampai sekarang pun salah satu ciri daripada keturunan beliau itu adalah punya kedudukan di manusia nyata. Ya, kalau boleh diceritakan raja-raja Nusantara dulu yang betul yang terkenal ya sebutkan yang merupakan keturunan lurus daripada Said Anwar itu siapa saja yang pernah di Nusantara? Boleh cerita? Monggo. sebenarnya banyak. Banyak, nggih. Saya sebutkan beberapa dulu. Hmm. Salah satunya dari Raja Majapahit yang di awal berdirinya kerajaan Majapahit, Iya. yaitu Raden Wijaya. Hmm. Dan yang kedua dari kerajaan yang paling awal di Nusantara ini, Hmm. yaitu Prabu Angling Dharma. Terus? Dan yang ketiga, Hmm. salah satunya kerajaan yang ada di tanah Jawa di bagian Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi. Subhanallah. Itu Terus? contoh-contohnya. Oh, jadi maaf. Jika saya menyebutkan semua, Ya, mungkin terlalu banyak. iya. Jadi yang terkenal sekali itu tadi yang paling awal adalah sebelum Majapahit jelas ada Prabu Aling Darmo itu ada ya berarti. Ada raja itu ya. Ada. Karena ini cara manusia kan nggak pasti dipelajari. Ini Mas di manusia ini ada namanya pelajaran sejarah. Nah, itu yang diulas tuh Prabu Aling Darmo dikira mitos atau legenda, nggak ada ya. Tapi ternyata ada itu ya, beli itu ya. Terus yang kedua ada Prabu Raden Wijaya tadi Majapahit. Yang ketiga adalah Prabu Siliwangi yang disebutkan. Ianya masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau aku boleh ringkasnya bahwa raja-raja Nusantara ini yang pernah ada itu merupakan keturunan lurus daripada Said Anwar begitu. Ya. Nah, itu kan udah kejadian bertahun-tahun yang lalu. Mungkin kalau Prabu Anglerdarmo sendiri itu antara 3.000 tahun yang lalu. Ya. Kalau nggak salah ini, kemudian kalau salah salahkan loh saya. Ya. Ya saya. Nah, tahu. Toh Prabu Raden Wijaya kurang lebih belum ada 1.000 tahun yang lalu. Nah, antara itu kan beliau secara udah nggak ada jasadnya. Berarti rohnya di kayangan semua begitu sekarang beliau ini. Allahu Akbar. Toh kalau menurut keterangan panjenengan tadi beliau di kayangan suatu saat akan diturunkan lagi ke dunia ini, masuk ke jasad seseorang untuk bertugas lagi gitu. Iya. Bertugas lagi.
dalam rangka menebus dosa daripada mbahnya dulu. Saya habis salam gitu. Iya. Oh iya iya iya, kalau salahkan saya Mas Arjuno. Iya. Nah, gitu kira-kira ya kan. Terus ini, oke lah. Sekarang keadaan beliau raja-raja itu yang dulu pernah berkuasa ada di Kayangan dan suatu saat akan diperintahkan oleh Allah untuk turun lagi ke bumi, masuk ke jahat orang dan berdosa lagi gitu. Nah, Iya. berarti orangnya kan orang hidup zaman sekarang. Iya. Saya pernah mendengar juga bahwa saat ini sudah akhir zaman, kan gitu ya. Berarti orang-orang yang nanti mungkin yang sering bilang reinkarnasi macam-macam lah pemahaman orang itu berarti orang sudah ada sekarang. Nah, ciri-ciri kalau boleh diomongkan ya. Orang-orang yang akan dimasuki oleh roh-roh beliau tadi itu macam mana? Secara garis besar tolong jelaskan. Iya. Ya. Orang-orang atau manusia yang nantinya Hmm. akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk direinkarnasi lagi. Mm-mm. Salah satunya yang sudah tersambung mengikuti daripada rel pemimpin daripada alam gaib sekarang Mm-mm. yang bergelar Sang Hyang Nurjati Nirwana. Subhanallah. Dan yang kedua, dari manusia-manusianya itu sering membersihkan daripada rohaninya, bukan hanya jasmaninya saja, dan juga selalu membersihkan negatif yang ada dalam tubuhnya, yang selama ini mengarahkan maupun mengganggu daripada jasad maupun rusuk. Itu ciri-ciri jahat yang siap dimasuki oleh beliau-beliau tadi. Ya. Ada lagi? Dan juga manusia itu yang memang sudah dikehendaki oleh Allah dan memang sudah dipilih Allah melalui keteguhan yang sangat kuat daripada mengikuti ajaran beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maaf ini Mas Arjuno kalau saya boleh ngulas sedikit ya. Bolak-balik kalau saya disalahkan. Jadi jasad manusia zaman sekarang ini yang diizinkan oleh Allah untuk dimasuki oleh roh-roh beliau tadi itu adalah pada intinya sudah ikut belajar seperti apa yang Anda amalkan begitu? Iya, benar sekali. Nanti kalau aku tarik cara nyata nanti dikira saya promosi lagi kan? Jadi itu udah kenyataan kan? Jika manusia memandang seperti itu hal yang wajar. Yo. Karena di dalam manusia di golongan gaibnya itu sangat berpengaruh sekali, terutama di hatinya. Rasa iri dengkinya jika melihat pembicaraan kita pasti akan semakin memuncak. Jika manusia itu memang pada dasarnya sudah dikehendaki oleh Allah untuk tersesat. Oh gitu. Ya sudah, kalau begitu ada garisnya kan gitu kan. Jadi manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk dimasuki roh-roh orang yang terdahulu itu sekarang adalah ada pada garis yang ikut amalnya seperti Anda amalkan gitu ya. Benar. Nah, kalau pemirsa bisa menyaksikan dari depan sudah arahnya kemana. Jadi kalau begitu saat ini untuk menjadi suatu yang Anda harapkan itu nggak bisa dikejar pakai satu keilmuan, nggak bisa. Tidak bisa. Tapi ternyata kan banyak orang yang bisa keilmuan biar nanti sebagai ini, bahkan akulah sebagai Anging Darmo. Banyak ini. Akulah Prabu Siliwangi, akulah titisan daripada Prabu. Ini banyak itu. Seperti yang saya katakan. Jika manusia mengatakan seperti itu secara lantang dan juga nyata, itu tak terlepas daripada pengaruh gaib yang berada dalam jasad manusia tersebut. Astagfirullahaladzim. Dan jika manusia mengetahui daripada hal-hal kegaiban, mereka semua sudah tertipu daya. Karena dari manusia-manusia yang mengamalkan keilmuan itu semua terdorong daripada suatu nafsu yang buruk di dalam jasad manusia.
Dari nafsu yang buruk tersebut Nggih. dengan tujuan tertentu itu, maka golongan gaiblah dari golongan iblis maupun siluman maupun yang lainnya yang sangat kuat dan fasik akan mudah masuk ke dalam jasad manusia itu dan hingga Astagfirullahaladzim. menguasainya, bahkan bisa juga menggerakkan jasadnya. Oh, astagfirullah. Jadi itu ceritanya. Silakan rokok dulu, Mas. Jadi itu. Jadi selama ini yang mengaku memang juga banyak orang yang ngomong sama saya, akulah titisan daripada si ini si itu. Ya aku bilang ya terserah lah, aku nggak bisa apa-apa kan gitu saya. Iya, Kenyataannya versi goibnya seperti yang disebutkan bahwa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu tadi itu tugas lagi adalah seperti jalurnya gitu kan. iya, Dan itu udah mutlak kehendak Allah. iya. Tidak bisa dikejar pakai suatu keilmuan gitu ya. Tidak akan Tidak bisa. akan bisa. Oke. Jika manusia bernafsu ingin mengejarnya, Hmm. maka tipu daya dari iblis akan Nah. lebih besar. Oh itu kalau Mas lihat dari kayangan banyak seperti itu ya? Iya, Banyak ya? banyak sih. Oh, bahkan kadang mereka maaf ini, mereka juga menguasai ilmu macam-macam sampai ngirim maaf ini ke sini santet gitu ya. Terlihat kan? Iya, Nah, padahal kita nggak ngapa-ngapain kan? iya memang seperti itu. Ya itulah di dunia gaib kan juga sama seperti itu kira-kira ya. Mas Arjuno cukup jelas. Jadi itulah kira-kira rentetannya bahwa Said Anwar itu juga punya keturunan nyata dalam bentuk manusia dan di alam gaib juga, gitu ya. Iya, Ciri-cirinya yang di alam nyata seperti itu bahwa keturunan beliau itu punya kedudukan di dunia setelah saya tadi itu. Setelah wafat beliau di kayangan rohnya nanti turun lagi bertugas itu pun dari Allah mengendaki iya, dalam rangka menebus kesalahan daripada lurunya dulu gitu ya. iya. Oke, ada lagi sama saya? Dan juga Oh. memang dari penduduk kayangan sendiri Hmm. itu sudah disetting oleh Allah. Eh. Dari mulai awal penciptaan dari golongan manusia Hmm. akan tersambung dengan akhir penciptaan dari golongan manusia. Oh, Seperti itu. terima kasih. Dan insya Allah semua itu muaranya adalah kepada tadi yang harus disebutkan yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur dari mana begitu ya? Iya, Yang akhir zaman gitu ya. Ini nggak lama lagi sepertinya nih Mas. ya, tenang saja, tidak usah takut. Iya, udah ya bubur siapa? Beliau ngasih sama kami mengalir saja. Semua sudah dikehendaki Allah. Kita harus bersihar ikhlas, ridho, menerima dengan apa yang Allah berikan pada kita. Itu aja. Ya memang seperti itu. Termasuk membersihkan rohani kita yang mungkin Mas juga melihat dari atas sana kan? Iya, Nah, di sini alhamdulillah tiap seminggu 2 kali seperti itu kan dalam rangka belajar. Hasil akhir wallahu a'lam. Itu terus. Sama juga kan di sana kira-kira? iya, Sama seperti itu? Nah, toh ini sebelum kita berpisah. Ini ternyata yang terkenal di manusia ini adanya wayang ya. Tokoh-tokoh Arjuno, kok sampean, Gatot Werkudara, itu ada ya bentuk roh manusia, bentuk rohnya ada. ada Coba kamu tipu bentuk jin gitu. Kamu serupai ya? Ayo. di alam kayangan sendiri. Heeh. Tokoh-tokoh yang dikenal manusia Nusantara ini Hmm. di tokoh-tokoh pewayangan Hmm. itu memang ada. Oh. Mereka semua Heeh. penduduk daripada kayangan. Heeh. Itu dari roh dan jin itu gabungan. Iya, Kalau suatu saat saya mohon pada Allah untuk mereka mungkin Garut Koco ke sini, apa juga sama gerakannya bisa terbang sekti gitu? ya mungkin hampir sama. Hampir Tapi sama. ada suatu perbedaan. Karena manusia nyata kan tidak bisa melihat langsung kan, mungkin juga dari bisikan dari iblis kan gitu taunya. Iya, Tokoh Werkudara, Gagah Perkasa itu seperti itu? ya itu hanya gambaran di alam manusia. Hmm. Untuk daripada kegagahan dari Werkudara atau Bima, Hmm. itu memang beliau memang gagah besar. Hmm. Tetapi Heeh. beliau mempunyai ciri khas daripada golongan penduduk kaya. Hmm. Seperti itu.
Seperti itu. Jadi kalau suatu saat saya mohon pada Allah dengan izin beliau dari sini, mereka mau ya kira-kira ya? Insya Itu Allah aja tidak banyak apa-apa. nanti itu kalau buat pemirsa Tawa Gatot Arjuna kalau mudah-mudahan diizinkan mudah-mudahan dia bercerita sebenarnya apa yang terjadi dan kisah-kisah yang di manusia nyata itu banyak enggak diselewengkan gitu ya kira-kira. Terus ini sebelum kita berpisah satu lagi yang ingin saya tanyakan pada panjenengan. Kalau nggak salah pernah nggak ini kan kusiarkan di konten YouTube untuk manusia itu pernah nggak ada raja kayangan yang pernah hadir saya buat konten ada nggak di sini? Sepertinya Ada ya. Siapa? Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sebelum Majapahit ya? Iya. Hah? Sebentar. Coba dilihat dulu. Iya, Prabu Brawijaya. Nah, yang Majapahit bukan? Yang Majapahit. Majapahit. Masuk tubuh siapa dia? Seorang manusia. Ada Mas Pucung ya. Ini dilihat setahun yang lalu pemirsa itu ada konten saya bicara sama orang kayangan waktu kami di alam. Betul ya? Jadi mudah-mudahan nggak salah seperti itu pesannya. Semua sudah mengarah ke akhir zaman dan semua sudah kehendak Allah. Itu Mas Arjuna, oke? Terima kasih banyak. Sebelum Anda kembali silakan dihabiskan dulu kopi rokoknya. Terima kasih rokok saya diberi rasa kayangan. Allahu Akbar. Allah. Titip salam buat teman-teman di kayangan sana. Jarinya juga ada yang mau sini kan kira-kira? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari roh apa campuran itu? Bidadari yang ada di alam raya. Itu berasal dari roh manusia, alhamdulillah. Terus ini sejarah manusia pernah ada legenda atau cerita dan itu nyata ada seorang ratu yang sangat terkenal zaman dulu. Zaman kalau nggak salah zaman Badung Bondowoso. Lihat, itu sebenarnya sebut aja kisi-kisinya. Nah, siapa sebenarnya beliau itu? Ayo. Tidak usah saya sebut. Ya. Kenapa nggak berani? Takut sentil kupingmu. Itu kan juga gabungan antara ini sama itu tadi. Benar. Makanya ada juga mengatakan juga bahwa waktu itu kakinya ada bulunya gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dengan terima kasih banyak, nggih. Terima kasih banyak Ya. semuanya. Ya. Saya mohon izin Nggih. kembali ke kayangan. Nggih, monggo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah demikian pemirsa Budiman dialog saya dengan makhluk gaib yang ngakunya dari kayangan dari golongan jin dan dipanggil sebagai Mas Arjuna yang diizinkan untuk bercerita mengenai anak turun Said Anwar sampai sekarang dan ternyata semua ada hubungan dengan sosok yang bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Silakan disimak. Insya Allah manfaat. Mudah-mudahan ada pencerahan di sini. Pemirsa, semua kejadian di alam raya ini sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah. Walaupun akal manusia yang sangat dangkal atau yang katakan pandai pun menolak, apabila Allah yang mengendaki, pasti akan terjadi. Termasuk kehidupan kita sehari-hari dan di akhir zaman ini. Apabila ini suatu kebenaran, itu pun dari Allah datangnya, karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Dan di sini jelas banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi rekan-rekan kami yang satu kendaraan, tetap semangat seperti itu esensinya. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.